Renata Marinka mengalami amnesia akibat kecelakaan. Hidupnya kini bagaikan kepingan puzzle yang berserakan dan penuh misteri. Ia harus mencari tahu kenapa teman-teman sekelasnya dan semua anggota klub buku adikarya membencinya. Kenapa makhluk berjubah hitam dan bermata merah kerap muncul dan membuatnya tak berdaya? Kenapa keluarganya semakin aneh dan mencurigakan? Serta kenapa semua kejadian misterius itu pada akhirnya bermuara pada satu nama, Sukma. Dibantu Ram dan si ketua kelas, Rena berusaha menyusun kepingan puzzle itu. Namun semua misteri tersebut terlalu gelap untuk diungkap. Sampai suatu malam, Rena menerima SMS aneh berisi tautan, "Jangan diklik.net." Akankah Rena berhasil mengungkap semua misteri dalam hidupnya? Dan apakah Rena siap menerima kenyataan saat misteri tergelap itu benar-benar terungkap? Hai, it's me Gintiara dan kali ini setelah sekian lama kita akan review buku lagi. Review buku apa? Nah, aku akan review buku yang masih hot-hotnya nih sekarang, masih anget banget, yaitu buku series kedua dari Jangan Diklik, yaitu Ketika Sukma Terjaga. Ketika Sukma Terjaga ini ditulis oleh Kalexisu dan Kadadan Erlangga atau Kadadun. Dan I'm so excited karena buku pertamanya, Rahasia Ayu nih, yang ini itu baru rilis sekitar 4 bulan yang lalu, di bulan Juli 2020, dan bulan November itu udah mulai buka PO nih Ketika Sukma Terjaga. Aku baru dapat ini tanggal 1 Desember, sampai sini tanggal 1 Desember, dan menurutku itu cepet banget. Jadi memang I'm so excited karena masih anget nih ceritanya si Rahasia Ayu ini. Karena kalian tahu sendiri juga kan, kalau novel berseries itu biasanya jeda antar novelnya tuh bisa sampai 1 tahunan gitu gak sih? Tapi mungkin ini karena ditulis oleh autor yang beda-beda, jadi bisa cepat, bahkan 4 bulan juga bisa langsung jadi gitu. Dan apalagi yang bikin aku seneng dari dapet buku Ketika Sukma Terjaga ini, yang pertama pasti tanda tangan. Aku suka banget dapet tanda tangan. Oke, nah bisa dilihat di sini. Aku dapat tanda tangannya 2 kali ini, dari Kak Dadun sama dari Kalex. Yeah, I'm so happy. Dan ada bonus-bonus juga yang lain, yang kebetulan dapat banyak banget nih bonusnya. Yang pertama, aku dapat masker. Keren banget dong. Ada tulisannya Jangan Diklik. Bayangin kalau pakai baju hitam-hitam semua, pakai hoodie hitam, pakai jeans hitam, skinny jeans hitam gitu ya, pakai boots hitam, terus pakai ini, pasti keren banget kan ya. Bisa disangka Erika gitu kali ya, karena ini ya gothic gitu, dan ini keren banget sih. Kemudian gak lupa juga aku dapat banyak banget bookmark nih. Dan ini tuh banyak banget bookmark, dan menurutku tuh bookmark penting banget karena aku nggak bisa sih baca buku dengan satu bookmark karena terlalu banyak scene yang harus aku tandain. Aku tuh tipe orang yang suka tiba-tiba kepikiran, terus aku pengen buka lagi scene-nya tapi aku lupa di mana. Oleh karena itu aku perlu banyak banget bookmark ini untuk nanda-nandain scene yang aku suka, biar aku nggak lupa dan aku bisa cepet kalau mau baca ke scene itu lagi. Jadi langsung aja, sebelum masuk ke reviewnya dari novel ini, aku mau kenalin dulu nih beberapa tokoh penting yang ada di novel Ketika Sukma Terjaga ini. Yang pertama, langsung aja ke tokoh utamanya yang paling sering muncul di buku ini. Namanya adalah Rena, Renata Marinka. Ceritanya Rena ini adalah seorang cewek yang cantik, berbakat, populer. Dia disenangi keluarganya, akan tetapi dia mengalami kecelakaan dan menderita amnesia. Setelah amnesia itu, dia baru menyadari bahwa keluarganya itu nggak sesempurna yang dikatakan orang-orang. Keluarganya nggak seharmonis itu. Dan dia sendiri bahkan kurang disukai oleh teman-temannya karena dia melakukan suatu kesalahan ternyata yang membuat teman-temannya membencinya, bisa dibilang seperti itu. Dan parahnya lagi, dia nggak punya temen nih untuk curhat segala penderitaannya itu, dan dia jadi menderita insight gitu deh. Selanjutnya tokoh yang kedua ada Sukma. Sukma ini diceritakan sebagai salah seorang temannya Rena yang ikut mengalami kecelakaan juga bareng Rena. Tapi sampai Rena akhirnya sadar dan menderita amnesia, Sukma ini belum sadar juga.
Dan diceritakan bahwa Sukma ini sebenarnya anak yang biasa-biasa aja, kebalikannya Rena, tapi dia cukup akrab dengan Rena karena punya hobi yang sama, mereka sama-sama suka nulis. Selanjutnya ada orang tua Rena, mamanya Rena dan papanya Rena. Mamanya Rena ini ya seperti orang tua kebanyakan ya, dia sangat peduli sama Rena. Dia yang membantu Rena saat dia mengalami kesulitan saat amnesia. Akan tetapi di akhir-akhir dia mulai agak bersikap aneh nih ke Rena. Ada apa? Nanti kita lihat di review ceritanya. Kemudian ada juga Papa Rena. Papa Rena ini agak aneh sebenarnya. Dia sering keluar, jarang ada di rumah, dan dia itu mencurigai bahwa Rena ini cuma pura-pura amnesia aja. Selanjutnya ada kakaknya Rena, Kak Reza, yang sebenarnya santai-santai aja kalau lagi ngobrol sama Rena, tapi ternyata mereka berdua ini justru nggak terlalu dekat. Karena apa? Karena ternyata Kak Reza ini pernah menjadi korbannya Rena. Selanjutnya ada Edgar ini pacarnya Rena. Mereka berdua itu terkenal karena sering PDA, akan tetapi setelah Rena amnesia, Rena ini justru merasa malah dia agak jauh dari Edgar dan dia tidak nyaman berada di dekat Edgar, apalagi untuk menceritakan kehidupan sehari-harinya yang agak memusingkan setelah amnesia ini. Lanjut ke tokoh yang terakhir, ada yang namanya Ramdan. Ramdan itu adalah ketua kelasnya Rena, dan Ramdan ini juga tokoh yang membantu Rena selama dia amnesia di sekolah untuk menemukan jawaban-jawaban atas kehidupan Rena yang tidak bisa diingatnya. Oke, setelah kita tahu semua tokoh-tokohnya, kita baru bisa masuk ke plotnya. Jadi beware, mungkin ini jadi spoiler bagi kalian yang belum baca. Oke. Jadi cerita ini dimulai dengan Rena yang baru bangun setelah dia mengalami kecelakaan. Rena mengalami amnesia dan semua ingatannya itu hilang. Tapi saat Rena ini masih dirawat di rumah sakit, dia itu menemui sosok aneh yang muncul dari asap-asap hitam kemudian menjelma menjadi suatu makhluk serba hitam yang menggunakan jubah hitam juga dan mengerikan dengan lidah panjang dan kuku panjang dan terlihat tidak realistis. Dan makhluk itu yang membawa Rena untuk mengenal Sukma. Sukma ternyata adalah teman Rena. Dan Sukma ini kecelakaan bareng Rena. Akan tetapi anggota keluarganya Rena ini agak tidak terlalu mengenal Sukma nih, sehingga memang ragu-ragu juga di awalnya untuk mengenalkan Rena ke Sukma. Apalagi Rena kan sedang amnesia ya. Rena ini kemudian menemukan hidupnya setelah dia keluar dari rumah sakit sempurna, bisa dibilang. Keluarganya baik sama dia bisa pelan-pelan belajar lagi untuk mengingat dirinya tuh siapa. Flashback ingatan itu mulai bermunculan di kepalanya. Dan dia akhirnya memutuskan untuk masuk sekolah lagi. Akan tetapi, setelah itu dia merasa aneh karena dia merasa tidak diterima di antara teman-temannya. Padahal menurut cerita-cerita dia itu cantik, baik, populer, berbakat, merupakan penulis sekolah. Akan tetapi ada suatu hal yang membuat teman-temannya ini membencinya, kecuali satu orang, ketua kelasnya yang bernama Ramdan. Oleh karena itu Rena mencoba untuk meminta bantuan kepada Ramdan agar dia bisa mengingat lagi kejadian-kejadian yang terjadi sebelum dia mengalami amnesia. Nah, pada saat itulah Rena menemukan suatu aplikasi. Nama aplikasi ini adalah Jangan Diklik. Dia nggak sengaja pencet itu waktu ada masuk SMS aneh, dan aplikasinya itu terinstall di handphonenya. Di dalam aplikasi tersebut terdapat entry kayak semacam buku harian digital gitu yang ternyata ditulis oleh Sukma dan menggambarkan Rena. Jadi di situ Sukma menuliskan tentang betapa jahatnya Rena karena Rena ini menuduh Sukma memplagiat cerpennya untuk lomba. Tapi justru sebaliknya, Rena lah yang memplagiat cerpennya Sukma. Dan di situ Sukma merencanakan suatu pembalasan untuk Rena. Di tengah-tengah hal itu, Rena juga menemukan fakta bahwa keluarganya tuh gak baik-baik saja. Ibunya depresi, ayahnya selingkuh, dan kakaknya tuh gak peduli dengan keluarganya, lebih sering di luar rumah terutama. Dari situ akhirnya Rena kecelakaan dengan Ramdan dan menyadari bahwa
ada suatu kesalahan yang dilakukan olehnya sehingga teman-temannya itu membencinya, yaitu Rena telah menyebarkan foto dan video aib dari teman-temannya ke anggota keluarga terdekat mereka. Hal itulah yang membuat semua orang jadi benci sama Rena, padahal Rena sebenarnya tidak melakukan itu. Yang melakukan semua itu adalah Sukma. Hal ini adalah bagian dari pembalasan Sukma terhadap Rena yang sudah memplagiat cerpennya. Mereka semacam mati suri antara Sukma, Rena, dan Ramdan, kemudian mengetahui fakta bahwa Rena yang amnesia itu sebenarnya tubuhnya saja yang Rena. Rohnya itu adalah roh Sukma yang dibuat amnesia karena Sukma ini sempat iri dengan kehidupannya Rena sehingga dia ingin mencoba jadi Rena. Tapi ternyata kehidupan Rena kan nggak baik-baik saja, nggak sesempurna kelihatannya gitu. Akhirnya pada akhir cerita Rena kembali ke tubuhnya sendiri dan Sukma juga kembali ke tubuhnya sendiri. Jadi ceritanya Sukma belum sadar di rumah sakit, karena rohnya masuk lagi, Sukma jadi sadar di rumah sakit tersebut. Seperti cerita-cerita happy ending lainnya, in the end Rena bisa menjadi orang yang lebih baik. Dia mulai berhenti untuk mencari-cari kesalahan orang lain supaya dia terlihat tinggi dibandingkan dengan orang-orang tersebut. Dan Sukma juga belajar untuk menerima dirinya sendiri. Dia nggak mencoba iri-iri lagi dengan kehidupan orang lain, karena apa yang diperlihatkan orang lain belum tentu yang sebenarnya terjadi, belum tentu kehidupan orang lain sebahagia itu. Next, aku mau bahas beberapa hal menarik yang kutemukan selama baca novel ini. Yang pertama adalah siapa wanita di kursi roda yang ada di akhir novel Rahasia Ayu. Jadi di halaman terakhir, di paragraf terakhir, pada bagian epilog ada satu paragraf yang bunyinya seperti ini. Saking bahagianya, aku tidak memperhatikan lagi situasi sekitar kami. Saat melewati seorang cewek ABG seusia kami yang sedang menggunakan kursi roda, aku sama sekali tidak mendengar waktu dia berkata perlahan, "Jangan diklik.net." Jadi penasaran. Dan tanpa kami sadari, sebuah kisah lain baru dimulai. Ya, kenapa aku penasaran dengan wanita di kursi roda ini? Karena Sukma itu menerima SMS yang isinya jangan diklik.net itu sebelum dia kecelakaan dan masuk rumah sakit kan. Karena dia udah sempat ngisi entry juga, dia udah nulis sampai 10 bagian kalau nggak salah. Dan Rena itu mendapat SMS jangan diklik.net setelah dia keluar dari rumah sakit saat dia sudah kembali ke sekolah malah. Nah, mungkin either of them pernah mendapat SMS itu juga di rumah sakit tapi nggak diceritakan, atau mungkinkah ini menjadi awal dari kisah selanjutnya, karena ternyata ada buku selanjutnya nih. Aku menemukannya di halaman terakhir ketika Sukma terjaga ini. Jadi udah ada spoilernya, buku ketiga. Ya, ini judulnya Surat untuk Hera, karya Kak Lexisu dan Kak Erlin Cahyadi. Mungkin juga merupakan awal kisah baru di sini. Nah, mungkin aku mau bahas sedikit tentang nama Kak Erlin Cahyadi. Aku nggak tahu kenapa nama Erlin Cahyadi ini selalu mengingatkanku akan ibunya Daniel dan pengawalnya si Tuan Putri alias Erlin Yusman dan Frankie Cahyadi. Ya mungkin itu ketidaksengajaan juga, but ya otak ini memang terlalu banyak terpapar novel-novelnya Lexisu Universe, jadi nyambungnya malah ke situ. Selanjutnya aku mau bahas tentang Sukma, karena Sukma di sini digambarkan sebagai sosok yang baik oleh Kak Dadun, sosok yang sederhana, yang biasa-biasa aja, dan akhirnya punya semangat positif di akhir cerita. Tapi menurutku Sukma di sini adalah orang yang kejam. Most likely more than Rena sih menurutku. Kenapa? Karena yes, Rena mengumpulkan video-video dan foto-foto aib orang-orang, teman-temannya, keluarganya. Akan tetapi Rena nggak menyebarkannya kan. Oke, untuk blackmailing kakaknya, tapi that's it, cuman ada satu itu aja. Sukma, on the other hand, Sukma ini merasa dendam ke Rena karena Rena menuduhnya plagiat,
and she did the thing kan, dia menyebarkan video dan foto-foto aib itu dengan mengatasnamakan Rena. Dan itu nggak ke satu orang aja, dia melakukan itu dengan melibatkan banyak orang, dengan melibatkan banyak teman-teman sekelasnya. Dia nggak melakukan itu karena Rena aja menurutku. Jadi dia melibatkan lebih banyak orang untuk membalas dendam ke Rena, dan menurutku it's not a good thing sih. Kalaupun dia jahat dan mau balas dendam, kenapa nggak menyebarkan aib Rena aja, apapun yang ditemukannya. Tapi ini membuat semua orang membenci Rena dan melibatkan orang-orang tersebut, membuat hal buruk terjadi ke orang-orang tersebut. Menurutku that's not a good thing sih. Sukma nggak bisa dianggap sebagai orang baik juga di dalam cerita ini. Dan menurutku that's an important point. Next, kemudian aku juga tadi sempat bahas tentang sosok berjubah hitam yang muncul dari asap-asap dan kemudian menjadi lebih padat, menjadi sosok yang berjubah hitam, berlidah panjang dan berkuku tajam. Nah, aku juga sempat bertanya-tanya nih, sebenarnya sosok ini representasi dari siapa sih? Grim Reaper kah? Atau Jin, Devil gitu? Karena dia ini diceritakan berhubungan dengan roh manusia dan bisa membuat orang itu mati suri, kayak yang kejadian ke Sukma dan Ramdan. Ya, aku nggak tahu apakah ini cuman gambaran dari sesuatu yang sebenarnya nggak ada aja atau representasi dari sesuatu. Tapi sosok ini cukup menarik sih, walaupun agak geluh juga ya sebenarnya bacanya. Poin selanjutnya adalah cara kerja dari aplikasi Jangan Diklik ini. Jadi setelah 2 novel, aku bisa menyimpulkan bahwa ada 2 step dalam aplikasi Jangan Diklik ini. Yang pertama, aplikasi ini datang ke orang-orang yang butuh curhat, tapi dia nggak mau curhat ke teman-temannya atau nggak bisa. Jadi orang ini akan buat entry baru. Dia akan menulis tentang seseorang, dia akan menulis tentang hidupnya yang mungkin jadi menderita atau jadi tidak baik disebabkan orang tersebut, sehingga dia punya banyak catatan digital. Kemudian step yang kedua, aplikasi ini akan mendatangi orang yang udah ditulis di entry tersebut. Jadi orang ini akan baca kisah hidupnya dari pandangan mata orang lain, tapi pada akhirnya orang-orang yang membaca ini akan mempunyai hidup yang lebih baik. Seperti Ayu dan Rex, kesalahpahaman mereka itu akhirnya terselesaikan. Dan di buku yang kedua ini, ketika Sukma terjaga, itu ada di Rena. Rena itu hidupnya jadi lebih baik, seperti itu. Oke, and then last poin nomor 6 ini aku dedikasikan untuk Kak Dadun, untuk memuja-muji Kak Dadun, karena ternyata despite ini pertama kalinya Kak Dadun nulis horror thriller, hasilnya menurutku bener-bener keren. Seriously, plotnya itu menurutku menarik banget dengan ending yang mind blow on. Like, how could you make Sukma soul transferred into Rena's body, Kak? Aku kaget pada saat baca twist yang di akhir itu, dan bener-bener wow, Kak Dadun genius banget ternyata. Scene itu menurutku kejam, tapi make a good ending nonetheless. Ya, jadi sebelumnya aku memang baru baca karyanya Kak Dadun yang judulnya Your Evil Stepsister, dan menurutku ya oke, itu romance gitu, nggak ada plot yang naik turun banget nih, nggak kayak horror misteri yang satu ini nih. Dan aku jadi kepikiran sekarang, apakah aku harus baca Sweetly Broken dan Cinta Akhir Pekan? Mungkin ada yang udah baca, bisa review di bawah dulu ceritanya kira-kira tentang apa, biar aku bisa memutuskan mau baca atau enggak. Oke, I think that's all untuk review hari ini, Ketika Sukma Terjaga by Lexi Su and Dadan Erlangga. Bagi kalian yang belum baca, segera beli ke toko buku, karena based on my opinion ini sangat worth, walaupun harganya lumayan ya, 94.000, tapi ceritanya benar-benar bagus banget. Oke, see you next time.